masih bersama channel YouTube Kompetensi Hidup. Baik, langsung saja. Saya juga ini termasuk anak tran, tapi ya mungkin sudah merasakan keenakan atau bisa dikatakan modern lah. Kalau beliau-beliau ini mungkin masih sangat susah. Mungkin Kang Saman atau Lepre yang bisa menjawab, mungkin dari segi buah-buahan kah atau apa gitu. Monggo yang mau menjawab, Kang Saman kah, Lepre? Monggo. Ya, kalau masalah buah-buahan itu belum, karena ibarat kata masih rawa. Jadi kita menyesuaikan pada saat itu ya padi. Tuh, yang pertama kali kita saksikan apa yang ditanam oleh orang tua itu adalah padi, karena sesuai dengan keadaan dan kondisi setempat yang masih rawa. Hanya dasar dari apa yang kita makan itu yang ditentukan orang tua kita. Bahkan itu mungkin bisa dikatakan sampai menumpuk di dalam gudang rumah. Oh, dalam Nggak ada gudang, tapi rumah yang kita tinggal itu bersama dengan hasil panenan padi itu. Jadi kita tidur bersama dengan panenan padi. Tuh. Baik. Mungkin zaman sekarang itu kan, kalau yang saya lihat ya, atau saya perhatikan, proses penanaman padi itu kan sudah canggih mungkin ya. Atau pada saat kita mau menjadi dari gabah itu untuk menjadi beras itu prosesnya mungkin zaman dulu belum ada mesin lah. Benar. Nah, kita orang tua membuat tumpang atau lesung untuk tahap pertama, apa dikatakan tumpang lah, atau apa ya yang lebar itu namanya apa itu, lesung, untuk pemecahan yang pertama ya. Yang kedua dari kayu, itu tradisi kita dari kampung yang kita bawa sampai ke tempat nasi itu tadi. Sehingga pada saat itu kan belum ada yang namanya penggilingan, belum ada. Jadi orang-orang tua kita mengolah hasil itu dengan tumbuhan padi itu. Tumbuhan padi itu. So gitu. Jadi dua lomba, satu agak memakan dan satu kecil untuk yang melepas kulit tarinya itu tadi. Ya begitulah penderitaan ataupun perjuangan anak-anak tran yang diusahakan oleh orang tuanya. Jadi kalau untuk makan itu tidak seperti sekarang ya. Jadi susahnya itu pada saat kita lapar itu prosesnya harus menunggu dulu ya. Nah, itulah letak bagaimana orang tua kita memperjuangkan makanan untuk si anak ini tadi, terlepas dari jatah transmigrasi. Jadi kita sudah harus siap dengan makanan sendiri. Sungguh beratnya ya untuk memberi makan anak itu harus. Setelah itu pun kita harus gotong royong membuat jalan-jalan. Tidak langsung dari pemerintah membuatkan jalan, tidak seperti tran-tran yang belakang, tidak. Jadi konon katanya saya mendengar tidak ada jalan itu sampai menitih kayu yang besar-besar. Nah, ya? Itu benar kah? Benar, sampai saya dijatuh dari gendongan dari atas pohon yang tinggi oleh kakak saya. Kakak saya dimarahi oleh bapak saya. Gara-gara saya dijatuhkan dari gendongan itu. Ya. Itulah perjuangan itu. Mungkin ya bisa dibilang apa ya, tidak seperti apa yang disangkakan semudah transmigrasi tahun 80-an ke atas. Transmigrasi yang diadakan oleh pemerintah pada saat itu tahun 75 ataupun sebelum itu masih
susah, masih berusaha sendiri. Seperti mungkin di Mulyo kedua, Iya. ibaratnya perintis lah. Iya, Itu iya. transmigrasi yang awalan. Nah, setelah itu transmigrasi yang 80-an ke atas itu sudah disiapin oleh pemerintah karena jalan sudah apa, alat-alat Alat berat ya. berat sudah ada. Didatangkan tahun 80-an. Tahun 70-an itu tadi ya belum ada, masih kan belum liwang-liwang ataupun belantara lah. Itulah susahnya peran pertama di Nabire, Papua Tengah ini. Jadi sambil membuat rumah tinggal, sambil juga menanam padi ya. Belum, Jadi rumah tinggal dulu. rumah tinggal dulu. Jadi pada saat membuat rumah tinggal, siapa yang menjamin untuk kehidupan Ya sehari? pemerintah dong. Ya kita didatangkan oleh pemerintah. Terus yang melindungi kita juga pemerintah. Kalau kita bukan datang sendirian ataupun dengan kesadaran sendiri, tidak, dengan pemerintah kita diadakan di tanah yang katakanlah bisa untuk menjamin kehidupan anak cucu yang akan datang. Maka apa yang dilakukan pemerintah ini ya saya katakan sangat membantu sekali terhadap rakyat ya. Sangat besar andilnya pemerintah untuk kita ini ya, mensejahterakan kita ini. Tuh. Ya disitulah letaknya bagaimana pemerintahan pada saat itu memperhatikan rakyat. Jadi saya pernah mendengar juga Wonorejo ya khususnya itu sebagai jeruk manis ya, apa ya, Nabire mungkin ya. Itu kira-kira tahun-tahun berapa itu? Ya menurut apa yang saya ingat, apa yang saya saksikan dan apa yang saya rasakan dari hasil penanaman itu, sekitar ya tahun saya sudah SD kelas 3 kalau salah. Ya, itu sudah jauh meningkat ya dari awalannya. Dari awalan pertama Ya, sudah, susahnya tadi, itu sudah ini mencapai titik apa ya, kehidupan yang layak ya. tahun 85 penanaman itu jeruk sudah mulai itu. buah-buahan sudah mulai banyak. Selain itu apa yang Ya kelapa lah, dan menebang ladang ataupun kapling yang sudah diberikan oleh pemerintah di daerah itu dalam tempat dari seperempat ya, yang 1 hektar itu yang kita olah bersama dengan orang tua, karena saya juga ya ibaratnya dengan berjalannya waktu saya juga ikut besar sehingga saya juga membantu apa yang dilakukan oleh orang tua. Dari gambaran yang awal tadi ya, yang masih bisa dikatakan susah, sampai dari penanaman jeruk itu perbedaannya Perbedaannya ya seiring berjalannya waktu, di situ perkembangan mulai terjadi. Jadi dari tingkatan ketiadaan ekonomi, Nabire semakin berkembang pelan-pelan. Nah, di situ mulai terjadilah suatu perputaran ekonomi yang semakin lancar. Nah, orang tua sudah mulai ke pasar membeli hasil panenan jeruk itu. panen padi juga apapun hasil tani itu tadi. Belum, itu tahun itu setelah jeruk itu setelah mencapai sudah ada SP. Iya. Sudah jalan sudah mulai dibangun. Jadi munculnya gilingan padi itu sekitar tahun berapa itu? Ya sekitar tahun 80-an 80-an. kurang lebih. Jadi termasuk
Ya prosesnya 5 tahun baru 3 tahun kemudian baru jeruk dapat bantuan gilingan. gilingan padi. Lama itu belum ada bantuan itu yang dari pemerintah itu kita masih menunggu, orang tua kita masih menunggu, bukan kita, bukan saya loh, Ya, ya. orang tua loh yang baru saya. Niki kan ada Kang Saman juga. Sekolahnya apa mungkin bersamaan ini, karena yang kemarin kan selalu bersama gembala kambing. Mungkin Kang Saman mau jawab. Kalau kami sekolah nggak bersamaan, kami di madrasah les di Impres ya. Impres ya les di Impres. Ngono wae. Ngono bae. Oh ya, Kalau dari Pak ngelepre mau nambah. mungkin dari dulu kalau menurut saya apa yang dilakukan oleh Saman mungkin tidak berani ataupun lupa untuk mengingat. Ini kejadian sekolah itu bisa apa ya, membagi waktu kita pada saat mana di mau menuju ke sekolah dan mana menggembalakan kambing. Itu selepas pulang sekolah mungkin kita tidak makan dulu di rumah karena kita mengingat apa yang ada di luar lebih menjamin daripada apa yang di Lebih rumah. menggiurkan. Itu menggiurkan. Jadi tanaman-tanaman tetangga. Tanaman bukan tetangga di kebun-kebun yang liar itu tadi masih banyak kan, ibaratnya kata ya rakyat masyarakat Indonesia juga menanami mungkin lah Coklat, bukan pertanian petani. dan ya kayak pisang, pepaya dan kelapa. Itu tahun-tahun yang kita sekolah itu sudah mulai tinggi, sudah mulai ada buah. Ya gitu nakal-nakal namanya anak-anak yang suka makan makanan buah ya nggak tahu. Kadang ya kita ngambil kelapanya orang tanpa seizin. Yang penting kita bisa untuk nganu saja untuk mengurangi lapar, mengurangi rasa haus kita. betul dikatakan Cahangon, betul ya. Jadi kita bukan untuk kaya, tapi hanya untuk mengurangi mengurangi rasa dahaga yang kita rasakan, rasakan, yang kita kenikmatan tersendiri. kenikmatan yang kita inginkan. Di situ bisa, dan di situ pun tidak ada yang marah karena berkata ya kelapa itu Masih alami, alami, ya, bisa dikatakan tak berdosa ya. tak berdosa, Mungkin ataupun bisa yang punya pun dikatakan tidak merasa dirugikan. Ya. Karena ya ibarat kata ya siapa yang paling ya orang-orang membutuhkan gitu ya. siapa yang membuka ya orang-orang anak-anak terang Ya. itu sendiri yang jadi nggak ada yang mempermasalahkan, Jadi kebersamaan itu masih terjaga. masih Ya. terjaga pada saat itu antara tetangga itu tadi masih mengerti, wah ini anak-anak gembala ini yang ambil gitu. Jadi salah kata mencuri nggak ada, Ya. Nggak seperti sekarang. nggak seperti sekarang. Kehidupan Cahangon, Gimana? Cahangonnya zaman beliau ini dengan sampean yang rasakan. Kalau untuk perbedaan ada sedikit perbedaan sih. Kalau saya dulu waktu di kampung itu depan-depan pohon sudah nggak ada. Pulang sekolah itu tidak langsung main gitu. Satu saudara ada 3 laki-laki. Semuanya di rumah saja mungkin bantu orang tua masak. Kalau untuk saya 3 saudara itu biasa diajak ke sawah, ke ladang, ngarit, biasanya ngarit. Itu bawa suketnya itu apa? Rumputnya itu bukan orang tua yang bawa, saya sendiri yang bawa. Dibikinkan ongkek itu kan, Bulan. ya pikulan semacam itulah. Jadi kenikmatannya kan beda, Kenikmatannya beda. rasanya beda. Sama-sama ngarit tapi Sama-sama ngarit, cuman bedanya di ada situ. perbedaannya. Beliau ini metik kelapa ada, memakan jambu ada. Saya dulu juga pernah Kalian. merasakan seperti gitu. Metik buah pun juga gitu juga. Lagi gitu, Mas. Boleh. Kita pengen buah apa itu, tetangga ada yang tanam tuh. Iya, iya. Ya kita minta dulu, kalau nggak dikasih
nanti diancam di belakang itu. Kalau nggak dikasih malam diambil, Pak. Malam bisa diambil. Jadi ini romantisnya bocah-bocah Angon ya, versi zaman dulu Dan versi zaman sekarang. 90-an. Itu kesimpulannya bagaimana ini kalau Mas Somad, narasinya bagaimana? Selama waktu diajari ngarit, kita gak ngarit sepenuhnya. Nah, ya kan sambil bermain gitu. Sambil bermain, Caranya sambil cari-cari burung, nyelam burung, nyelam apa sambil main layangan, sambil renang sambil nyelam. senang-senang sekali bisa bantu orang tua cari rumput itu untuk sapi. Ya, kesan-kesannya gitu. Mungkin Gimana Pak? Kang Saman Gandol. Waktu di saat gembala tadi memang bagi yang saya rasakan seneng Mas. Di samping itu juga bisa membantu bebannya orang tua tadi juga. Di samping itu kami berteman sama Pak Pri tadi juga senang gitu loh dalam hidup saya tadi. Saya bercanda guru tadi di saat menggembala kambing tadi Mas, di siang. mungkin ada teman-teman yang lain gitu kan selain Lek Pri gitu. Nggak ada ya? ini cuma 2 orang, kadang ada Marjani, kadang ada Lek Riyadi. Ini sosoknya kan kayak saya nggak asing dengan Lek Riyadi, Kang Gani ini. Lek Riyadi berempat, kadang kita berempat tapi kan berdua saja kadang. Saya sama Pak Prihadi sama tadi. Jimin kadang kolong, kadang ya gembala, kadang enggak. Kalau akrab sekali kalau sama Lekre, saya belum ada Lekre tadi, saya kadang ya masih ini, kadang Delik dulu. enggak delik. Memang kita nunggu Lekre dulu pulang sekolah, kadang jam 1 dia kan baru pulang, kita tunggu. Kadang kita udah dimarah-marah sama Simbo, saya nunggu teman saya dulu Lekre. Itu aja cukup. Sekian, terima kasih. Mungkin Lek Pri ya dari sekelumit perbedaan atau kesan-kesannya Cah Angon tadi bisa disimpulkan untuk yang lebih dalam. menurut saya apa yang saya lakukan dan saya jalankan itu memberi petunjuk kepada saya untuk diri saya pribadi. Dengan perjalanan itu saya bisa mengetahui di mana perjalanan itu bisa membimbing diri saya untuk terus maju mengendalikan sifat-sifat yang kita dapati dari perjalanan sejak dari kecil itu hingga dewasa, hingga sampai saya bisa mencapai titik puncak sekarang inilah. Tuh, Bersama. dalam kebersamaan, ikatan itu tidak bisa lepas kembali dari selepas dewasa untuk mengejar cita-cita itu pun ya kita kembali lagi ke sahabat Arif ini tadi. Nggak ujuk-ujuk kan. Nggak ujuk-ujuk. Jadi suatu pelajaran itu orang sekonyong-konyong didapati, Iya, iya. bukan katakan wahyu itu didapati begitu saja, tidak. Harus ada pencarian kan ya. Jadi pengetahuan itu didapat dari perjalanan sejak dari kecil hingga dari dewasa dalam kehidupan itu. Mungkin contohnya teman-teman nggak bisa melihat barang-barang yang halus, saya bisa melihat barang. Saya mengatakan, "Wih, ada pocong," pada lari semua. Ya. Pada ketakutan, pada yang lihat saya, loh, kok orang ini lagi gila saya atau yang orang-orang seperti itulah. Itu jadi suatu apa ya namanya? Jadi suatu pelajaran tuh. Ini yang lihat saya kok orang-orang yang lari ya. Kesan-kesan tersendiri. Ya, kesannya tersendiri. Iya. Padahal teman-teman hanya mendengar dari apa yang saya katakan kok pada rombongan larinya itu. Maka jadi suatu kata-kata ini kalau mengejutkan bagi
Iya, si orang-orang yang tidak mengetahui itu kayak apa ya, kaget dan menakutkan. Bisa menjerumuskan ya. Ya bisa juga menjerumuskan kata-kata yang tidak diketahui terus diyakini ada. Gitu. Padahal ibaratkan sosok ini yang lihat satu orang, tapi lainnya juga percaya. Begitu percaya kan takut. Dan sesuatu yang tidak bisa diketahui itu tadi. Nah itu dari suatu perjalanan di sepanjang dari kecil sampai sedewasa inilah pengetahuan lahir batin itulah yang membimbing perjalanan kehidupan diri saya dan saudara saya yang namanya Saman ini tadi. Mungkin yang bisa sampai ya bisa dibilang lah bisa dibawa hingga masa tua atau masa setelah kita tiada nanti, bisa untuk menyelamatkan bagaimana perbedaan antara hidup dan kematian, dan mau kemana kita mati kan, apa yang harus kita lakukan itu mungkin tidak harus saya Bekal-bekal untuk definisikan kehidupan ya. secara anu lah. Ini ada definisi secara garis luarnya. Apa yang saya pelajari itu bukan sekonyong-konyong tahu sendiri, tapi dari kecil itu tadi mempelajarinya, pencarian itu dari kecil, tidak konyong-konyong, orang ujuk-ujuk, orang ngerti dewi, orang insan dewi gitu ya. Ya berarti saya sendiri juga tidak bisa sendiri, harus ada teman, saudara, dan orang-orang lain yang bersama-sama diri saya untuk saya lihat dan saya pantau perkembangan itu untuk diri saya sendiri, untuk belajar menuai daripada apa yang ada di dalam kehidupan yang nyata ini. Dan kita harus membuktikan dengan perkembangan-perkembangan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah sebagai karunia yang sangat luar biasa. Jadi karunia itu tidak datang dari luar, karunia itu datang dari alam kita sendiri kan gitu. Dari kehidupan kita, itulah karunia. Ya ada yang datang dari langit, tidak ada. Karunia tidak datang dari langit, karunia sudah ada, tinggal kita saja menelaah dan mencari di dalam kehidupan ini, Menggali kan. kita gali. Jadi orang yang mengerti pun harus belajar. Tidak ada orang mengerti terus tahu sendiri, tidak ada. Tidak ada manusia tahu sendiri, tidak ada. Sejak dari Adam tidak tahu sendiri. Sebab ada itu tadi, ada ular, ada babi, ada anjing, ada tikus, macam-macam di situ. Bukan Adam sendiri kan seperti itu. Adam pun belajar dari sekelilingnya. Ya seperti apa yang saya lakukan pada saat kecil itu, mencari adanya itu. Adanya ya dikatakanlah sekitarnya itu untuk pelajaran kehidupan hingga kita dewasa dan kehidupan kita selanjutnya kan seperti itu. Ya itu secara logika, secara nalar, dimana kita harus benar-benar bisa memilah dan memilih untuk sesuatu yang telah ada di dalam kehidupan kita kan gitu. Bisa dikatakan bumi di mana kita Bumi dipijak, disitulah tempat engkau mengangkat kepala kosong diajak ibu pertiwi. Jangan menyalahartikan tentang di mana bumi dipijak, di situ langit dijinjing. Ya di bumi dipijak inilah yang kamu harus angkat, bukan tanahnya orang, tanahmu sendiri, di mana yang membesarkan dirimu lah. Di situ dikatakan kenikmatan yang sangat luar biasa. Kan seperti itu. Iya. Bukan orang lain yang memberi kenikmatan, bukan bangsa lain yang memberi kenikmatan kepada kita ini. ya orang sekitar kita itu yang bisa kita dapati dari apa yang mungkin sudah dibicarakan dari awalan hingga sekarang. Kalau kita definisikan, untuk apa kita membicarakan tentang itu, kan hanya untuk mengambil pelajaran dari sebuah kehidupan. Potensi hidup itu harus betul-betul menekan,
gali dan gali, bukan kompetensi dulu yang seperti datang sendiri, tidak ada. Seperti bisa sendiri gitu ya. Ya tidak bisa, Harus dicari. ya digali dari ayunan hingga yang lahat, ibarat kata seperti itu. Iya. Tuntutlah ilmu dari ayunan hingga yang kan seperti itulah. Makanya setiap apapun yang kita lakukan, kita harus bisa mengambil pelajaran dari kehidupan kita, bisa memilah dan memilih mana yang akan menjebak diri kita dan mana yang akan membawa kita kepada keselamatan kita, bukan malah untuk untuk memotong ataupun menyekat dari apa yang Kita lakukan. kita lakukan, atau untuk memutuskan dari apa yang kita lakukan. Sesuatu Jangan yang kita menjegal lakukan, gitu ya. nah, jangan menjegal. Kalau mau tahu tentang perjalanan yang sesungguhnya hidup kita ini di negeri kita sendiri, di tanah Indonesia ini, yang dikatakan lah Bhinneka Tunggal Ika, kita dasarnya dengan Bhinneka Tunggal Ika, yang berbeda-beda suku, golongan, bangsa, agama, tapi tetap satu wadah Indonesia. Makanya di situ anehnya kita ini berbagai macam pendapat kok tidak pernah itu berdengar. Harusnya ya kita petik dari pelajaran dari hidup itu tadi, diwadahi, dinaungi dengan Bhinneka ini tadi. Siapa yang mengangkat derajat kita ya? Kalau bukan Bhinneka Tunggal Ika, siapa? Ya kalau bukan Bhinneka Tunggal Ika yang kita angkat derajatnya, terus siapa lagi? Ya, kalau bukan kita ini. Kalau bukan kita siapa lagi? Dari apa yang kita bicarakan dari depan tadi, itu ujung-ujungnya kan kita menikmati dari apa yang telah dikaruniakan dari Tuhan kepada kita. Itu kita harus temukan dan kita dapatkan di dalam perjalanan. Bukan, Tuhan itu bukan pemberian, Tuhan itu bukan diberikan, ini Tuhan, tidak bisa. Tuhan itu harus kita pahami di dalam setiap langkah kehidupan kita ini, dan kita temukan tidak bisa sendiri, dan Tuhan juga tidak bisa diberikan, ini Tuhan juga tidak bisa. Berarti kita menemukan suatu penggembalaan ataupun penggemblengan hidup itu dimulai sejak dari kecil. Bukan dewasa nanti baru kamu akan paham, tidak. Ya dari kecil itu kita bisa memahami. Tuh, bukan pemberian, bukan justice, bukan paksaan dari orang tua. Nah, ilmu kesadaran tentang kompetensi diri itu bukan wah kamu harus begini, ya tidak. Kamu harus menjalankan ini, kamu harus menegakkan ini. Kalau tidak kamu akan diancam. Nah, apa negara kita seperti itu? Kalau menjalankan akan diberi hadiah, apa begitu? Tidak toh? Negara kita ibaratnya negara yang benar-benar bagaimana rakyatnya bisa berkompetensi tentang apa yang telah dilakukan dari pemerintah kepada rakyatnya untuk menggunakan secara baik-baik, sebaik-baiknya gitu. Bukan untuk saling menjegal, bukan untuk saling menjatuhkan atau saling menjebak, tidak. Kalau ibaratnya orang minum, kamu tidak mau minum, saya mau minum, ya silahkan minum. Kan tidak ada yang dirugikan, ya nah seperti itulah pencarian persahabatan ataupun persaudaraan dalam kehidupan. Tuh, ya seperti itu cara mengetahui bagaimana ikatan ini tidak bisa dikoyak oleh satu hukum yang ibarat kata yang paling benar. Hukum yang paling benar ya Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Menurut apa yang saya pahami tadi, dibebaskan oleh negara ini untuk menikmati dari apa yang telah ada, dan negara tinggal menjamin dari apa yang dilakukan oleh, menjaga dari apa yang dilakukan oleh rakyatnya. Rakyat. Kan seperti itu. Siapa
malaikat, nggak ada malaikat yang datang. Kamu minta kepada Tuhan, Tuhan nggak ada yang datang, tapi Tuhan ada bersama hambanya. Nah, dikatakan disitulah Tuhan lebih dekat daripada urat nadi, lebih dekat lagi. Bagaimana kita menemukan itu? Apakah saling menjegal ataupun saling menindas ataupun saling menuduh ataupun saling ya aran lah kita. Itulah yang harus kita koreksi kembali, saling menghormati, saling bagaimana memetik pelajaran dari perkataan orang lain untuk kita saring dan kita cari sumber-sumber yang sebenarnya, kan seperti itu. Bukan untuk saling menjatuhkan. Itulah namanya persaudaraan. Suatu perkumpulan apabila masih saling menjatuhkan atau ingin mencari masing-masing, persaudaraan nggak akan ada apa? Mencari kebenaran ya. Saling mencari kebenaran dan menunjukkan bahwa dia yang paling benar dan menyalahkan orang lain, otomatis nggak akan persahabatan, nggak akan. Persaudaraan pun akan jauh. Persaudaraan pun akan jauh, nggak bisa terikat sampai batin. Karena batinnya sudah dikoyakkan oleh rasa salah ini tadi, tujuan salah. Nah, ini mungkin penggembalaan saya menghasilkan suatu pengetahuan yang nggak tahu lah. Orang bilang apa saya juga nggak tahu. Jadi penggembala ya termasuk pembelajaran yang sangat luar biasa. Ya, saya katakanlah istimewa dari Tuhan. Tapi berat kata ya bagaimana keistimewaan itu nggak bisa dirasakan orang lain, kalau mau digali ya bisa. Istimewaan seperti itu. Baik pemirsa YouTube, mungkin sekian dulu, mungkin kita bisa lanjut di lain waktu. Jangan lupa subscribe di bawah ini